Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah subuh Masjid Jami'al Iman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah bangunkan kita kembali dan dapat menikmati aroma kopi yang luar biasa. Aromanya Masya Allah. Tahu nih kopi Gayo apa kopi mana ini? Toraja apa kopi Temanggung ya? Gayo ya. Baik, tema kita pagi hari ini yang ringan-ringan saja. Saya ingin membahas fikih ukhuwah. Sebelum tahun 2000 saya berkesempatan menerjemah buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Halim Mahmud. Judulnya Fiqhul Ukhuwah fil Islam, fikih ukhuwah dalam Islam, yang kemudian diberi judul Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah. Terlebih kita sebentar lagi menghadapi apa yang disebut dengan pesta demokrasi, ya. Calon demi calon sudah bermunculan, ya. Tinggal mungkin satu atau bahkan jangan-jangan masih ada dua lagi calon. Kita tidak tahu. Nggak terbayang misalkan dalam sebuah rumah tangga, ya, sang ayah memilih calon A, istrinya memilih calon B, anaknya memilih calon C. Nah, gitu. Siapakah itu? Ya. Tapi ini pernah terjadi ya pada pemilihan sebelumnya. Suaminya pilih A, istrinya pilih B. Nah, gimana itu dampaknya? Ya. Iya, diselesaikan secara kekeluargaan, ya. Baik. Juga terkait dengan apa yang sekarang ini terjadi di negeri Syam, khususnya di Gaza, Palestina. Nah, ini terkait dengan ukhuwah ini, maka saya terpikir untuk membahas masalah fiqhul ukhuwah atau al-ukhuwah fil Islam. Bulan yang lalu qadarullah, sehari setelah kami kajian di sini hari Jumat, Sabtunya saya berangkat ke Yordania. Wah ya ada keperluan ya. Qadarullah, dalam sela-sela saya ngaji di sana, saya itu ngaji di sana. Alhamdulillah ya, store Quran, store matan, dan saya dapat sanad. Jurumiyah saya khatam ya, setoran sama Syekh Muhammad bin Rizik bin Zamil As-Suri dari maghrib sampai jam 10 malam ya. Begitu juga setoran Al-Musalsalat kepada Syekh Taufik Zamroh Mukri di Yordania. Ada kitab matan-matan ya. Dan juga belum kesempatan untuk silaturahmi ke Syekh Ratib Nabulsi, tapi beberapa hari yang lalu putra saya di sana menyambungkan dan sempat video call ya, karya-karyanya banyak sekali. Atau di Al-Kausar ada Syekh Ratib Muhammad Ratib Nabulsi, belum ada bukunya ya. Nah, nanti diterjemah itu. Beliau pengen ke Indonesia. Kalau Syekh Said Al-Hilali mungkin banyak sekali. Akhir bulan ini beliau datang ke Indonesia. Biasanya teman-teman. Saya sempat di Japri juga 2 hari yang lalu.
mengirimkan buku beliau. Di sela-sela itu saya berkesempatan untuk melihat saudara-saudara kita para pengungsi Palestina termasuk dari Gaza yang ada di Yordania. Selama ini saya secara pribadi hanya dengar-dengar ada kamp pengungsian di Yordania, ya. Juga banyak lembaga yang mengirim bantuan ke sana, ya. Maka dalam kesempatan itu saya tidak tujuan utama tidak ke sana, tapi memang ada kesempatan dan ada rekan yang membantu mengantarkan ke kamp-kamp pengungsian. Ada rekan dari Al-Markaz As-Saqafi Al-Islami, Markas Saqafi di bawah naungan Wizaratul Awqaf wa Su'un Ad-Diniyah bil Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Jadi ini lembaga kalau di sini ya mungkin semacam Basnas, lembaga NGO milik pemerintah, ya. Dan qadarullah saya dapat menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi saudara-saudara kita, para imigran atau para pengungsi tepatnya, yang berasal dari Palestina, wabil khusus dari Gaza, ya. Jadi baru secara langsung, walaupun kami bersama Yayasan Aini sudah mengirimkan setidaknya 150 ekor kambing untuk korban biasanya. Tapi saya belum pernah sempat ke sana dan qadarullah saya dapat bertemu, bertatap muka dan berbincang langsung dengan saudara-saudara kita para pengungsi Palestina yang ada di Yordania. Yordania negara kecil, kalau kita lihat jumlah penduduknya 10.500.000, ya, 10.500.000. Itu yang separuh orang Palestina. Ya. Saya tanya kepada sahabat saya orang Yordan yang Urduni asli itu berapa persen atau berapa juta? Nahnu takriban ya salasah malayin fakat. Kalau yang penduduk Yordan asli kami ini yang bukan dari Palestina atau dari Suriah atau juga sebagian juga dari Irak, itu kurang ya kira-kira 3 jutaan. Jadi 3 juta. Yang lain ya sudah jadi warga negara Yordania, tapi sebenarnya aslinya dari Palestina. Itu banyak sekali, termasuk sahabat kami ini mantan tentara kerajaan Yordania. Yordania itu kalau dalam bahasa Arabnya Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, kerajaan Yordania, ya, Hashimiyah itu dari Bani Hashim. Dulu penguasa terakhir di Mekah dan Madinah namanya Syarif Hussein, ya, ceritanya. Ya, intinya berdirilah negara yang disebut dengan Yordania yang dulu merupakan bagian lama sekali dikuasai oleh Romawi, khususnya Romawi Timur, termasuk juga perang besar antara Persia dan Romawi yang diabadikan dalam surat ke-30, surat Ar-Rum, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun fi bid'i sinin. Itu tempatnya adalah di Philadelphia. Philadelphia itu ya Amman itu Philadelphia. Sampai sekarang ada satu universitas di kota Amman namanya Universitas Philadelphia, karena Philadelphia ini nama yang diberikan oleh Romawi untuk kota Amman. Dan setelah Umar bin Khattab menaklukkan daerah ini kembali namanya Amman, dan ada masjid namanya Masjid Umayyah atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Al-Husaini Al-Kabir. Ini masjid pertama yang dibangun oleh kaum muslimin oleh Umar bin Khattab di negeri Syam. Ya, sekarang ini ada di kota Amman, ya, di Amman Lama, atau di Amman Lama itu namanya Wastul Balad. Wastul Balad itu kalau kita terjemahkan kampung tengah. Ya, Balad itu negeri. Jadi kalau di Jakarta ini yang Jakarta
masih pusat masih kalah Pak, di daerah kota situ ya kan, dulu kan kota ya. Baik, kita bicara ukhuwah ya, qadarullah. Alhamdulillah Allah temukan kami dengan saudara-saudara kita dari para pengungsi Palestina yang jumlahnya memang ternyata banyak sekali ya. Ada yang memang sudah menjadi warga Jordania, tapi juga banyak yang bahkan secara identitas paspor nggak punya, KTP nggak punya. Itu banyak sekali mereka itu. Jadi statusnya tidak jelas. Nyari kerjaan, KTP aja nggak punya gimana? KTP saja nggak punya, bagaimana punya kartu sehat, kartu cerdas, kartu apalagi kan nggak bisa, apalagi BPJS ya, nggak punya. Itu yang terjadi. Dan kondisi kesehatan memprihatinkan, kondisi pendidikan juga gimana mau sekolah. Itu saya saksikan sendiri dan alhamdulillah saya sempat mengabadikan dalam bentuk. Baik, bicara tentang al-ukhuwah. Ini sudah menjadi bahasa kita, walaupun mungkin tidak masing-masing kita mengenal asal usul makna dari ukhuwah. Ya. Sebentar, ini kopi. Kalau dingin tidak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Artinya aromanya tidak berbohong. Ya, sesuai dengan aromanya. Baik. Jadi ukhuwah itu diambil dari kata artinya saudara. Yang namanya saudara itu kan punya hubungan yang dekat sekali, ya. Di dalam Al-Qur'an kita temukan kata ikhwah, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Wa in kanat ikhwatan, di dalam surat Al-Hujurat tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah jamak dari akhun. Akhun, akhwani, ikhwah. Akhun, akhwani, ikhwan. Ada. Ahli bahasa ada yang membedakan. Kalau ikhwah itu artinya saudara yang bermakna punya hubungan kekerabatan, hubungan darah. Ya kan? Kalau ikhwan itu saudara dalam pengertian pertemanan. Ya kan? Saya adalah saudara Bapak semua. Bapak adalah saudara saya. Ini pengertian yang tidak asli, artinya persahabatan. Saya punya ini ikhwan, akhwat. Ini bukan berarti ada hubungan darah, tapi pertemanan. Ya, jadi kadang itu bisa berarti teman. Nah, bahkan di kalangan mungkin orang-orang yang ngaji itu ikhwah enggak, itu ikhwan enggak, gitu. Ikhwah itu maksudnya itu udah bahasa maknanya. Ikhwah itu satu liko misalkan. Oh itu ikhwah, oh itu akhwat, gitu kan gitu. Jadi maknanya sudah berubah, punya makna tersendiri. Jadi kalau kita merujuk kepada makna ikhwah tadi dalam pengertian itu bentuk jamak taksir namanya, yang berarti saudara kandung, ya kan. Kalau dalam bab waris dalam surat An-Nisa, tidak mungkin kalau saudara itu dalam pengertian teman, pastilah saudara kandung, ya kan. Maka di dalam suratnya silakan dibuka, itu ikhwah. Nah, kalau kita merujuk ke pengertian itu, maka innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang yang beriman itu laksana saudara kandung. Nah, itu maknanya, ya. Bukan innamal mu'minuna ikhwan, bukan, tapi ikhwah. Berarti sesama kaum beriman itu laksana saudara kandung. Artinya punya kedekatan yang lebih daripada sekedar teman. Karena itu kadang, kemana kamu? Saya mau ke tempat siapa? Salap. Saya kadang orang salap, orang yang seumur dengan saya, salap. Ya, belum ada yang
panggil Mbah. Belum ada. Walaupun sudah pantas 52 tahun kan sudah Mbah juga bisa ya. Cuma memang belum mantu karena qadarullah anak-anaknya laki-laki ya, yang perempuan masih SMP. Baik. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, kalau kita perhatikan, kita tadabburi, itu Allah memberikan gambaran bahwa kita sesama hamba yang beriman itu laksana saudara kandung ya, karena penggunaannya adalah ikhwah ya. Itu maknanya. Baik. Terus bagaimana dengan ukhuwah? Ukhuwah itu berarti hubungan ya, persaudaraan ya, kepersaudaraan yang dekat ya. Repotnya lagi ketika persaudaraan itu tidak terjaga, kadang urusan warisan menjadi pertengkaran. Padahal itu kan sesama saudara kandung. Ya, urusan politik kadang juga menjadi sensitif, menjadi pertengkaran. Yang satu pilih Amin, yang satu pilih, singkatannya apa itu, Pak? Belum ada ya, apa namanya? Ganjar Mahfud. Mahfud. Terus satu lagi ada Prabowo, belum pasti ya itu ya, belum ada. Cuman kalau di grup-grup itu ada Prabowo Erick Thohir, Prabowo Erick Thohir, PRET. Ada saja. Ya, itu kan repot. Ya, nggak tahu nanti. Ya. Pilih yang mana nanti, tunggu saya masuk tim ses yang mana. Kalau tim ses kan pasti sukses. Ya. Kalau salahnya belum pasti. Baik. Ya, baik. Saya akan awali bahwa dalam merajut benang ukhuwah persaudaraan yang diharapkan itu seperti hubungan kekeluargaan. Ya, Rasulullah dulu ketika hijrah ke Yasrib, ke Madinah, itu aho bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin ansar. Seakan-akan itu saudara kandung. Ya, kamu sedulure ini, kamu dan seterusnya itu untuk mengikat atau merajut hubungan persaudaraan laksana saudara kandung ya. Yang pertama-tama, ukhuwah itu akan terajut dengan erat manakala melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama itu adalah at-ta'aruf ya, ta'aruf, saling mengenal ya. Nggak kenal maka kenalan, maka tak sayang, istilah kita, kenal maka tak sayang. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun hakim. Lita'arafu. Ta'arafa itu artinya dalam bahasa Arab musyarakah bainas nain, saling mengenal ya, saling mengetahui. Arafa ya'rifu itu tahu. Ta'arofa saling mengetahui. Kalau Bapak tidak kenal saya, nggak mungkin saya ke sini. Ya, atau setidaknya melalui orang yang kenal saya. Sahabat saya, saudara saya, Pak Thohir Bawazir. Ya, saya kenal ini tahun 90-an, saya udah tahu setidaknya saling kenal karena saya nyetak majalah di Puri Media, Pak Zainal, masih ingat? Itu tahun 90 atau 89 ya. Antum nyetak buku Tabarruj Tawassul wal Wasilah ya kan? 90 ya, di Pajang, depan lapangan Pajang dekat Tugu Lilin ya. Dan tahun 93 iya, itu kuliahnya di Solo. Di UNS ya. Ya. Dulu juga kenal Pak Mustafa Mahdami, Pustaka Mantik, itu ya guru saya. Jadi sudah lama, tahun 90, jadi udah 33-an tahun. Dan tahun 94, 93, 94 saya menerjemah di Pustaka Al-Kausar di Kebun Anas 2.
Ya. Baik. Jadi ta'aruf itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dan itu fitrah manusia untuk saling mengenal. Bagaimana bapak-bapak bisa menikah dengan pasangan atau nanti dapat menantu kalau tidak melalui proses ta'aruf, saling mengenal. Maka itu fitrah manusia, li ta'arufu. Kami jadikan kalian, kata Allah, dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, agar kalian saling mengenal. Nah, terinspirasi ayat ini, saya dulu anti pekgo, ngepek tonggo, ya, nggak mau menikah dengan tetangga sebelah atau orang sekampung, walaupun antri saat itu, Pak. Ya, saya tradisi kampung kami kalau ada santri itu paling dibidik, ya. Saya ngaji ngapal Al-Quran di Luiliang. Pulang itu sudah banyak. Pokoknya wis iso ngaji, ya kan, apalagi ngapal Quran, ya kan. Itu sangat laku dan dicari itu, ya. Maka tapi saya ingat waja'alnakum suban wa qabaila li ta'arafu. Saya di Sunda, saya pengen cari orang Sunda aja, saya orang Jawa, ya kan. Jadi ya alhamdulillah dapat, tapi ternyata janda Jawa campur Sunda, ya setidaknya ya masih mampu-mampu, ya. Jawa Sunda, karena ada bukan hanya sop janda, ya, ada istri saya itu ibunya Surakarta, bapaknya Tasikmalaya, Jawa Sunda. Li ta'arafu, untuk saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Ini proses hubungan, termasuk dalam berdakwah, dalam perjuangan membela agama Islam. Bagaimana Rasulullah bisa mendapatkan pengikut, ya, sahabat, karena kenal, karena bersahabat dengan Abu Bakar. Abu Bakar kenal si fulan, Utsman masuk Islam lewat Abu Bakar, dan seterusnya. Bahkan budak ini yang kemudian dibeli oleh Abu Bakar, Bilal. Begitu semuanya proses ta'aruf, itu proses awal. Makanya kalau satu masjid itu kok nggak saling kenal, nah itu perlu saling. Ada udah lama sekali, itu jamaah iman loh. Nah, maka perlu saling kenal, ya. Jangan hanya pengajian ini kumpulnya, tapi selain pengajian juga ada ta'aruf. Kalau perlu rihlah bareng, ya kan, umroh bersama, umroh bareng, ya, haji bareng, gitu. Itu akan memberikan efek luar biasa. Orang itu, Pak, yang pernah umroh atau haji bareng, yang tadinya nggak pernah ketemu, itu luar biasa kesan yang dirasakan, ya. Itu penting. Maka kalau ada program umroh bareng, umroh jamaah Masjid Al-Iman, itu bagus sekali, ya. Kalau ada sahabat kita yang saya pengen ikut tapi kurang, nah kalau kurang, saya punya berapa, 10 juta kurang 20 juta, ya 20 orang 1 juta kan nggak berat. Ikut ini bisa 10 juta, bisa umroh, disubsidi oleh 20 orang lainnya masing-masing 20 juta, ditambah ustadznya. Enggak, itu jangan. Itu kan mutawifnya. Ini promosi, saya nggak punya travel, Pak. Tapi insya Allah saya tahu tempat-tempat di Timur Tengah, ya. Baik, jadi ta'aruf ini penting. Maka berbagai hal yang bisa menguatkan, mengenalkan lebih dalam itu perlu ditopang, ya, lewat ngopi, lewat siapa, dan seterusnya, sehingga hubungan kita menjadi semakin erat. Jangan sampai satu masjid sudah satu jamaah, tapi yang mana toh? Yang mana? Ya, maka itu saling, ya. Kenapa saya kenalkan, saya berulang kali, saya orang Jeporo, saya orang ini, itu supaya ada ini, ternyata ada jamaah. Itu kadang itu menguatkan, ya. Berarti kok fanatisme ta'assub Jawanya itu enggak. Makanya saya ingin ta'aruf itu kok saya enggak mau ngambil orang yang Jawa murni, ya, karena itu untuk mengingatkan. Sayangnya saya cuma satu. Coba kalau istri saya 4, mungkin saya pilih Sunda, Minang, terus apalagi. Saya yang cuma satu, nggak berani, Pak, saya, ya. Ya. Baik,
Selanjutnya ketika seseorang itu sudah saling kenal, maka ada tahapan berikutnya adalah at-ta'aluf. Ya, ta'aluf eh, itu bahasa kita apa ya? Ya, taklif itu menyusun, itu taklif. Mu'alif penyusun. Artinya ta'aluf itu penyatuan. Ya. Mu'alif itu artinya orang yang menyusun, menyatukan, menghimpun. Ta'aluf itu saling menyatu, saling menghimpun. Ta'liful qulub berarti penyatuan hati. Di dalam Al-Quran Allah firmankan surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, jangan pernah bercerai-berai, jangan pernah berpisah-pisah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian id kuntum a'da'an, ketika kalian dulu berseteru, ya berperang, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah satukan. Kalau nggak kenal, nggak mungkin bisa menyatu. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, dengan nikmat Allah, dengan agama Islam itu kalian menjadi bersaudara. Ayat ini sesungguhnya berbicara tentang secara spesifik, ya, tentang dua suku di Yasrib yang selama 120 tahun itu terus berperang, yaitu antara Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj itu pokoknya berseteru, nggak pernah akur. Bertahun-tahun pokoknya nggak ada mereka hubungan pernikahan. Kalau ada itu mesti menjadi persoalan. Hal yang kecil saja, udah langsung, ya. Kalau masalah cebong kadrun itu sebentar lagi juga hilang. Kalau ini betul-betul, ya. Tapi qadarullah, di antara kedua suku ini ada yang Allah beri anugerah iman, ya. Di antara orang Aus dan orang Khazraj itu tersentuh oleh dakwah Rasulullah dan masuk Islam. Dan bahkan mereka bersumpah setia, ya, untuk bersama Rasulullah yang dikenal dengan Bai'ah Aqobah pertama. Itu pas saat haji, ya, nggak ketahuan kan orang haji di dekat Aqobah, Jumroh Aqobah. Aqobah itu ada juga yang di Jordan sana, ujung selatan Jordan, itu namanya Aqobah, Laut Aqobah. Itu mereka berjanji untuk memberikan bantuan kepada Rasulullah. Ya. Tahun berikutnya lebih banyak lagi, yang tadinya hanya beberapa orang meludak lagi. Ya Rasulullah, kami siap untuk membela, melindungi dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kemudian yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke kota Yasrib. Siapa yang memberikan perlindungan? Aus dan Khazraj. Akhirnya dulu saling berperang, bertengkar, berseteru, akhirnya menyatu. Maka fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Setelah ditaklif oleh Allah, disatukan oleh Allah melalui iman, mereka menjadi bersaudara. Jadi Islam itu adalah agama yang mempersaudarakan, bukan mencerai berikan. Ya, iman itu yang menyatukan, bukan iman itu yang mencerai berikan. Ini prinsip. Loh, kenapa kok kemudian ada perang ini macam-macam, apalagi tuduhan Islam sebagai agama teroris ini sesuatu yang betul-betul tuduhan keji, ya. Ketika ideologi apapun diganggu, ya pasti di situ ada reaksi. Dan perang dalam Islam itu kan reaksi, ya, diganggu. Rasulullah datang ke Madinah, ke Yasrib, apakah dengan pedang? Tidak, baik-baik, damai. Dan bahkan kemudian ada piagam Madinah, yang kamu Yahudi, monggo, yang Nasrani saling sama-sama. Tapi mereka yang kemudian berkhianat. Padahal sampai, ya, kalau dilihat, ya, piagam Madinah itu kan Masya Allah. Jadi artinya enggak kok pengen menangi dewe itu, enggak, tapi sama-sama. Apalagi juga Sulhul Hudaybiyah itu dengan kaum musyrikin juga begitu.
Tapi kemudian mereka yang menciderai perjanjian yang disepakati itu sampai akhirnya mereka terusir itu seluruh kaum Yahudi di kota Madinah, di kota Yasrib, kota yang menurut sejarah itu justru yang mula-mula membangun kota Yasrib itu orang Yahudi. Ya, ada 20 sekian anak suku Yahudi. Yang besar itu ya Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Itu 3 suku besar dari keturunan Nabi Yusuf, dari keturunan Nabi Harun, dan dari keturunan Nabi Musa. Tapi anak sukunya sampai lebih dari 20 anak suku kaum Yahudi yang dulu tersingkir ketika Syam itu dikuasai oleh Romawi Timur. Sejarahnya begitu. Dan mereka kemudian tersingkir lagi. Memang begitu. Baik. Jadi kedua, ta'aluf. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubikum. Allah mentaklif, menyatukan hati kalian. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu menginfakkan segala yang ada di muka bumi ini, berapa triliun engkau infakkan, nggak bisa untuk menyatukan hati itu, tapi Allah yang menyatukan. Iman tidak bisa dibeli, ya. Yang jadi iman itu harga yang termahal, itu iman yang kita miliki. Maka Allah mengatakan lau anfaqna ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Maka tahapan yang kedua setelah ta'aruf, saling mengenal, adalah ta'aluf, saling menyatu, ya. Kenal gini, sudah kenal, ayo Pak, bareng yuk, kita goes bareng, kita apalagi reklah bareng. Perlu reklah itu kalau yang paling rasional, reklah studi banding ke masjid mana, seluruh pengurus DKM. Nah, itu penting. Dari situ nanti terasa hubungan kita, ya, bukan hanya dalam sholat, tapi dalam kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial. Oh, ini Palestina. Kalau saya tahu tadi saya ikut juga lah. Saya membela Palestina, ya. Nah, itu akan lebih mengeratkan. Itu namanya ta'aluf. Ada proses selanjutnya supaya terjadi penyatuan. Dari situ kemudian bisa ada dampak-dampak lain. Oh, kayak cocok ini cucu kita ditemukan. Nah, saling hubungannya musyawarah, jadi besanan dan seterusnya. Selanjutnya setelah ta'aluf, di situ ada proses berikutnya at-tafahum, saling memahami, saling mengerti. Karena kita pasti punya kecenderungan masing-masing. Ya, kadang beda suku, beda selera. Ya kan? Nanti gara-gara masalah makan di warung, ya, yang pengen bakso, yang satu pengen mie ayam. Wah, bahkan bisa ejek-ejekan gitu. Yang suaminya pengen mie ayam, istrinya pengen bakso. Ini gimana gitu? Ya kalau itu solusinya gampang. Cari warung yang ada mie ayam dan ada baksonya. Itu selesai, ya. Maka tafahum itu penting sekali. Kalau kita tidak saling memahami, ya lebih banyak tengkar, ya. Maka sudahlah, itu memang modelnya begitu. Dia memang suaranya lantang, dia ngomong begitu, tapi hatinya lembut. Kan ada gitu. Tapi kalau tidak saling memahami, kasar banget. Nah, kan orang punya kecenderungan. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu yang memang begitu, ya. Itu perlu saling memahami. Itu karakter itu bukan hanya di kita. Dulu ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, itu ya terjadi hal-hal gesekan-gesekan itu, bahkan dalam urusan rumah tangga. Nah, di situ kemudian tafahum, oh memang gitu gayanya orang Mekah itu begitu, gayanya orang Madinah begini. Kalau sudah saling tadi ada ta'aruf dan ta'aluf, tafahum, ya wes rapopo, wes pokoknya dimaklumi. Itu orangnya baik, walaupun ngomongnya keras, tapi hatinya itu selembut sutra. Itu. Jadi itu sangat penting, namanya at-tafahum, saling memahami. Coba kalau kita dalam hubungan rumah tangga nggak saling memahami, itu ya ada masalah. Tapi dasar apa-apa, maklumi. Setelah ada tafahum, maka kita bisa saling maklumi di dalam kita
tetangga, ya di masjid itu ya juga ada kecenderungan itu. Maka ketika kita ada tafahum, saling memahami, selesai, ya kan? Jangan sampai kita tercerai-berai oleh pilpres misalkan, jangan, ya. Silakan yang pilih Prabowo, silakan, yang pilih Ganjar, silakan, dan yang monggo silakan saja, ya. Ya itu masalah pilihan. Ya, ya yang pilih Anies Caimin, ya silakan. Ini kayaknya kalau itu sini sepakat. Ya, mudah-mudahan terjadi perubahan. Kemudian yang keempat adalah ar-ri'ayah wa tafaqud, memberikan perhatian dan tafakut itu mencari tahu keadaan. Apa yang saya lakukan kemarin ini namanya tafakut. Saya nggak tahu bagaimana saudara kami, benar nggak itu keadaannya. Ada orang pengungsi Palestina begini-begini, ini benar nggak? Ya kan? Ada orang nggak percaya, wah nanti gini. Nah saya datang, saya mencari tahu. Tafakut itu mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Ada orang yang kelihatannya enjoy aja, ternyata dia membutuhkan bantuan. Ada di masjid ini yang kelihatannya dia itu kecukupan, ternyata dia banyak utang, ya kan? Dan sebenarnya ada banyak sekali. Ternyata dia punya keluarga yang sakit dan seterusnya. Itu tafakut. Tafakut itu inspeksi. Maka Sayyidina Umar itu kan punya program, ya programnya itu inspeksi atau apa ya, belusuan Umar itu ya. Dia pengen tahu, dengar langsung ini bagaimana rakyatnya. Maka suatu ketika dia muter ya keliling, sampai kemudian ada ibu-ibu yang ngomel-ngomel, protes-protes, ini khalifah nggak tanggung jawab, nggak ngerti rakyatnya, ada yang miskin, ada janda yang tidak terperhatikan, terus diomeli. Padahal dia ngomel di hadapan Umar itu sendiri. Nggak tahu, mana mungkin khalifah datang ke tempat-tempat, ya katakanlah yang tempat kumuh atau tempat yang nggak mungkin kan, nggak kenal dia. Dulu kan nggak ada fotonya. Kalau sekarang kan, foto baliho gede. Ya kan? Kalau dulu nggak ada, sehingga nggak tahu kalau itu Umar. Maka diomelin, khalifah banget. Oh gitu toh, gimana? Ya nggak perhatikan, saya kan gini. Wah, pokoknya namanya perempuan ya, dia nggak marah. Lalu Umar pulang ke Baitul Mal, dia bawakan makanan, gandum, dan dipikul sendiri. Wahai khalifah, kenapa nggak saya saja? Saya kan ajudan, saya kan asisten, saya kan pegawai. Apakah kamu akan memikul dosaku? Akan saya panggul sendiri. Datang. Nah itu namanya tafakut. Tafakut itu mencari tahu, menginspeksi keadaan orang lain yang tadi adalah bagian dari saudaranya. Itu tafakut, ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat, dan itu bagian dari syar'i tafakut. Ada nanti nas-nas hadis yang di sini banyak sekali tentang bagaimana ukhuwah fil Quran, fil sunnah, fil sirah dan seterusnya. Kemudian 2 menit lagi. Selanjutnya adalah setelah ta'aruf, kemudian ta'aluf, ya, tafahum, saling memahami, tafakut, saling inspeksi, mencari tahu adalah at-ta'awun, saling membantu, saling menopang, saling memberikan pertolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling bantulah, saling menolongkah dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi dukung kebaikan itu diperintahkan, ya, berikan suara kepada siapa yang kira-kira akan memberikan dampak perubahan dan kebaikan. Itu bagian dari ta'awun. Semangat. Orang nggak kampanye ini, saya bicara syar'i loh ya. Bukan kampanye ya. Ta'awun itu betul-betul dibutuhkan. Nah, kalau ini rentetan-rentetan ini kita laksanakan, insya Allah akan ya lahir kekuatan, ya akan lahir hubungan yang lebih mesra di antara kita sesama kaum muslimin. Ada at-ta'awun. Nggak mungkin orang saling membantu kalau tidak saling kenal, tidak saling memahami,
nggak saling mengerti. Nah, setelah tadi ta'aruf, saling kenal, kemudian terjadi penyatuan hati, kemudian saling memahami, mencari tahu keadaan saudara kita. Oh, tak tolong, tak bantu. Saya setelah dari kamp pengungsian yang ada di Yordania, maka saya berani, ayo saudara saya punya relasi, punya kawan di sana yang mengurusi para pengungsi, para janda, anak yatim, dan seterusnya. Nah, ada ta'awun. Saya berani untuk kampanye, ayo kita bantu. Sementara ini kan urusan yang belakangan ini kan yang banyak. Ya kalau di media, oh yang salah itu Hamas nyerang Duan, macam-macam itu kan simpang siur, nggak karu-karuan. Ya kan? Ada lagi, oke, yang Barat bilang kita bantu Palestina merdeka, tapi harus hanguskan Hamasnya, macam-macam itulah. Terlepas dari itu semua, ini kan perpolitikan. Ya, jadi kalau simpang siur, ada juga yang mau bantunya itu ke Hamas, ke Gaza, nggak mau kalau ke Palestina, ke Fatah, dan seterusnya. Sampai juga di DKM, kami ada grup di mesin kami juga gitu, ada yang ini kita lewat sini aja, lewat kedutaan. Udah saya kirim foto saya dengan Pak Dubes, Dr. Zuhair Alson. Saya punya kontaknya, saya punya hubungan saya, ya baik langsung maupun lewat pemerintah. Kami pernah diskusi dengan Dubes Palestina yang ada di Jakarta. Ya, tentu kalau pemerintah Palestina adalah Al-Fatah, ya, Mahmud Abbas. Baik, dan yang terakhir, pas ini yang keenam, setelah ta'awun, at-tanasur. Tanasur itu saling memberikan di atasnya ta'awun. Kalau ta'awun itu saling membantu, tanasur itu saling menolong, saling membela. Nah, pembelaan itulah yang puncak dari hubungan persaudaraan. Ya, semuanya diperjuangkan demi mengentaskan, membela, menolong, membantu saudaranya. Bahkan kita pernah ingat bagaimana ketika Rasulullah mempersaudarakan Muhajir dan Ansar, Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan kaum Ansar, si fulan, siapa namanya? Saya lupa. Ya, wahai saudaraku, Rasulullah telah mempersaudarakan kita. Aku punya bla 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 bla. Bahkan saya punya 4 istri, ya, A B C D. Silakan engkau lihat mana yang menarik bagimu. Nanti aku ceraikan dan nanti tunggu masa iddahnya bisa kamu nikahi. Itu sampai begitu. Dalam memberikan bantuan itu sudah nggak pakai hitungan. Itu terjadi. Tapi sahabat Muhajirin ini menolak. Ya sudah, jazakallah, makasih. Dulu nih langsung tunjukkan saja saya di mana pasar, ya. Lalu dia ditunjukkan pasar, mulai berbisnis, bla bla bla, dia dapat uang, dan kemudian ya Rasulullah, saya sudah punya uang, saya mau nikah lagi, ya kan? Saya mau menikah karena dia udah tinggal semuanya di Mekah, saya mau nikah. Kan banyak kaum Muhajirin itu rumah ditinggal, istri ditinggal, apalagi istrinya ada yang masih kafir, kan sudah putus semuanya. Ketika ke Madinah ditawari istri, enggak, terima kasih, istri adalah istrimu, pegang kamu 4 sudah. Ya, saya nanti mungkin juga bisa 4 juga. Nah, ini orang kaya kok, ya kan? Dan rata-rata sahabat itu hampir rata-rata itu nggak ada yang istrinya 1. Saya baca sejarahnya begitu. Sama seperti rata-rata kita nggak ada yang istrinya lebih dari 1. Ya, kalau sahabat rata-rata istrinya lebih dari 1. Kalau kita rata-rata istrinya tidak ada yang lebih dari 1. Ada yang jamaah di sini istrinya 2. Kalaupun ada itu mungkin ganti, ya kan? Maksudnya mungkin dipanggil dengan Allah. Ya. Jadi tanasur, saling menolong, saling wilayah. Ya, saya ulangi. Jadi tingkatan ukhuwah itu diawali dengan apa? At-ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, ta'aluf, penyatuan. Ya, sudah kenal, ayo gandengan, ya. Kenalan terus gandengan. Ya, gandengan tadi diwujudkan ya dengan aktivitas bareng, ngaji bareng, halakoh bareng, rehab bareng, umroh bareng, wisata bareng. Ya kan? Kalau meninggal bareng ya lain itu. Sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, ya. Tapi ini soalnya. Kemudian tafahum, saling memahami. Ya sih, sudah. Itu memang gayanya begitu sudah, biarin kita
dimaklumi. Jangan, wah itu orang suaranya kalau ngomong keras, kalau ngomong nggak ada titiknya. Kalau saya kan, nah, iya, udah. Kemudian at-tafakut, saling mencari tahu keadaan. Sebenarnya dia itu punya problem nggak sih urusan bagaimana ekonominya, bagaimana rumah tangganya, mungkin anaknya yang belum bekerja atau anaknya yang belum dapat jodoh. Itu kan tafakut, mencari tahu. Ternyata, oh ternyata. Nah itu konsekuensi dari ukhuwah. Kemudian ta'awun. Apa yang ditolong, apa yang dibantu? Oh ini masalah pendidikan, masalah kerjaan, masalah karir, masalah bla bla bla, ta'awun. Kemudian tanasur, saling menolong, saling bantu. Insya Allah dengan itu kita akan kuat ukhuwah Islamiyah. Apalagi sekali lagi bahwa kita sedang akan menghadapi hal-hal yang bisa merusak hubungan persaudaraan atau hubungan ukhuwah Islamiyah. Maka kita bangun tadi saling pahami. Kalau masalah milih, coba mikir. Kalau ini nanti pandangan begini, kalau begini, kita sekeluarga, kita pilih satu orang saja, mudah-mudahan pilihan kita ini jadi. Amin. Baik, sampai di sini saya tutup dengan hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Aisyah dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang dari Aisyah diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Wa fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakaru minha ikhtalafa. Ruh kita ini ibarat tentara yang dikerahkan. Ar-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha, yang saling kenal maka dia akan menyatu. Ini nanti penafsirannya macam-macam itu. Artinya kita ini kalau satu frekuensi maka akan nyambung, ya. Beda operator kadang sudah nggak nyaman, ya kan? Ya. Wama tanakaro minha ikhtalafa. Tapi kalau nggak saling kenal, nggak sefrekuensi, maka akan terpisahkan. Maka kita satukan frekuensi kita dalam beribadah ini, dalam membangun fikroh ini, dalam menjalankan agama ini, sehingga nanti menjadi taklif. Ini baik Rasulullah. Ini tafsirannya kalau saya buka di sarah luas sekali. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh kita ini laksana tentara yang dikerahkan. Wama ta'arafa minha ikhtalafa, yang saling kenal maka dia akan menyatu. Kalau Bapak pernah mungkin demo 212 misalkan atau apa, itu kan mesti juga setidaknya dua saling kenal. Kalau tidak ini sama, jangan-jangan ini intel, jangan-jangan nanti malah anak saya kan gitu kan. Tapi kalau sudah kenal, hais gandengan. Nah itu kan sekian juta itu kan begitu. Wa matarakum minha, dan yang tanakaro ikhtalafa, yang tidak saling kenal, enggak sefrekuensi, maka dia akan terpisah. Maka kita berupaya untuk menyatukan frekuensi. Ya. Baik, inilah beberapa perangkat ukhuwah yang mudah-mudahan kita semua dapat menjaga ukhuwah Islamiyah, bahkan mengeratkan dan mengoptimalkan persaudaraan kita. Amin, Allahumma amin. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah, mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kebanyakan orang Palestina itu adalah Syiah katanya. Apakah mereka perlu kemudian rumah sakit yang diajukan itu adalah ya. Itu katanya juga rumah sakit Syiah. Jadi gimana nih? Apakah kita tetap maju Palestina atau kita diam aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mayoritas Palestina, apalagi Ahlu Gaza, yang sejauh saya tahu adalah orang-orang Sunni, ya.
Jadi Gaza itu orang Bani Hashim. Jadi Gaza itu sekarang ini itu Ghazatu Hashim. Jadi kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Hashim. Ya, buyutnya Nabi itu wafat di Gaza. Maka Gaza itu Ghazatu Hashim. Dulu orang-orang Quraisy tradisinya itu memang di Gaza. Jadi banyak orang-orang keturunan Quraisy yang ada di Gaza. Termasuk Imam Syafi'i adalah orang yang kelahiran Gaza. Adapun sekte Syiah, sejauh yang saya tahu itu tidak banyak dan mereka itu yang ada di Lebanon, ya, Hizbullah, ya, itu adalah afiliasinya ke Syiah, ya, Hizbullah yang ada di Lebanon. Jadi Lebanon ini bagian dari Syam. Syam itu kan Suriah, Yordania, Palestina dan Lebanon. Lebanon ini Islam dan Kristen 50-50 dan Islam masih dibagi antara Sunni dan Syi'i. Yang saya kunjungi termasuk yang kemarin di camp itu adalah mayoritas dari pengungsi Gaza dan mereka secara paham adalah Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mayoritas. Kalau penduduk Palestina sendiri macam-macam, ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang agamanya nggak jelas, ada yang mengikuti agama. Saya punya foto-fotonya, saya punya fakta-fakta itu. Macam-macam kalau Palestina. Tapi kalau Gaza itu mayoritas memang Muslim Sunni. Tapi yang Palestina yang sebelah itu kan terbagi-bagi itu. Kalau Gaza itu kan nyempil, yang ya begitu. Kalau kita urusan kemanusiaan, tentu kita tidak membeda-bedakan. Kita mau membantu orang di jalan. Dilihat dulu, oh ini partainya apa? Oh ini pendukung Amin apa pendukung Ganjar? Orang kecelakaan di jalan. Saya tanya dulu, jangan dibantu. Saya Ganjar apa Amin? Nggak perlu nunggu begitu. Bantu ya dibantu, ya kan? Jadi urusan kemanusiaan, ingat dulu ada dikisahkan oleh Nabi seorang pelacur dari Bani Israel yang dia itu masuk surga gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan. Jadi kalau secara kemanusiaan nih, tapi secara misalkan kok dukungan yang kita kan bisanya cuma kemanusiaan, mau mendukung jadi tentara, mau berperangkat juga enggak. Paling yang kita bisa itu adalah urusan kemanusiaan, kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu siapapun kita bantu, nggak pandang bulu, nggak pilih-pilih bahwa dia itu satu madhab atau NU Muhammadiyah, masuk orang perlu dibantu nggak ditanya, selak mati ya langsung aja bawa ke rumah sakit. Kalaupun dia beda agama nggak masalah. Rasulullah ketika punya tetangga Yahudi yang pertama kali menjenguk membantu ya Rasulullah, itu kemanusiaan, ya kan itu. Jadi tidak ada masalah begitu. Dan kalau kita akan terlalu mencari tahu gitu, nantinya nggak jadi membantu. Ya sudah, Bismillah, ya Allah saya bantu saudara kami di Palestina. Dan kalau Anda misalkan ragu, ya kepada yang paling sikoh siapa? Oh, saya kenal Ustaz Salaf yang sudah punya relasi dengan sana. Ya, monggo kan begitu. Karena saya punya itu dan saya sudah terjun ke wilayah itu. Tapi kalau tanah Palestina saya nggak tahu detailnya karena itu ada di urusan politik apa semacam, kelompok ini, kelompok Hamas, kelompok Fatah, kelompok yang ini, yang itu macam-macam repot sekali, ya. Tapi mereka butuh bantuan yang jelas. Sekarang ini kesehatan, mereka juga rumah terhancurkan oleh Zionis atau mungkin yang lain kita nggak tahu. Tapi mereka butuh bantuan. Kalau kita tidak bisa dana, ya doa yang mudah-mudahan Allah berikan. Kira-kira gitu. Barakallahu fikum. Makasih. Ada lagi satu lagi. Ya. Assalamualaikum. Saya itu pernah juga perasaan saya sepertinya menganggap politik seperti Posko atau Papua seperti itu dianggapnya sudah biasa. Jadi dunia itu juga kenapa yang di sekitarnya ini tidak saling boleh perasaan saya. Ya. Itu bagaimana ini? Ya, baik, memang secara politik kan kita tahu, ya, misalkan Saudi secara politik pemerintahan itu kan partner Amerika, ya kan, secara politik, ya. Tapi secara rakyat itu bantuan termasuk yang terbesar diantaranya adalah dari
Saudi untuk rakyat Palestina. Tapi secara politik kan kita tahu bagaimana yang membantu untuk ekonomi macam-macam. Nah itu memang politik itu dinamis sekali. Jadi mungkin nggak kelihatan misalkan Saudi kok membela Hamas, ya lucu. Ya tentu hal yang berbeda. Karena Hamas itu afiliasi politiknya atau fikrohnya lebih mungkin gerakan yang dianggap teroris. Kan begitu. Nggak mungkin misalkan Saudi mendukung terorisme, tanda kutip kan begitu. Nah, kalau di Yordan saya lihat dia menjaga netralitas. Dia kan tempat yang paling dekat. Saya di rumahnya kawan saya Muhammad Wan namanya. Nanti awal bulan depan dia datang ke Indonesia. Dia mantan tentara dan dia hafal Al-Quran. Ngapalnya ketika sudah tua. Sekarang usianya 71 tahun. Kalau nanti butuh pengajian di sini dan pengen share bisa. Dia tentara dan juga mereka memberikan perhatian kepada saudara-saudara para pengungsi Palestina tanpa urusan yang macam-macam, ya kan? Dan itu orang tentara, mantan tentara dan pengusaha. Jadi nggak perlu kita kalau kita pakai kacamata politik macam-macam nanti nggak jadi kita. Bahkan ada orang yang jangan membantu lewat Pak Dubes, itu orang patah. Kan jadi kacau nanti jadinya. Ya, dan beliau welcome, saya ngobrol langsung. Ya, bagaimana? Ya, ada tempat-tempat yang memang dapat kita titipkan untuk bantuan. Tapi yang paling aman adalah mereka yang sudah mengungsi. Kalau kita nembus ke wilayah situ, itu kan wilayah konflik dan riskan ya. Kita mau ngasih ke A, udah dihadang oleh B, nggak nyampe loh. Ya. Tapi kalau yang sudah di luar wilayah Palestina, itu sesuatu yang dapat kita pilih. Tapi kalau masuk ke dalam, itu mungkin sesuatu yang berat, gitu kan? Jadi apakah dia konflik itu seperti yang di Poso, di apa, di ada? Tentu saya kira berbeda. Mungkin Pak Dubes juga nggak sepenuhnya tahu, beda persoalannya. Kalau kita berbicara tentang awal mula bagaimana Zionis Yahudi itu bercokol di negeri Palestina, tentu beda. Bagaimana perang Arab Israel di tahun 40-an, 47 dan kemudian terus melebarkan sayapnya sampai habis itu wilayah Palestina, tentu berbeda karena itu penjajah. Dan Palestina itu di antara negara yang mula-mula mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk juga Mesir. Jadi ini sejarah di Indonesia sendiri kan tidak ada kedutaan Israel, yang ada kedutaan Palestina. Ini yang lucu. Tapi oleh Amerika yang diakui adalah Israel, nggak ada Palestina. Jadi itu urusan politik. Kalau kita ke ranah politik, ya akan ikut ruwet. Tapi kita bicara secara kemanusiaan dan mereka saudara-saudara kita kaum muslimin yang didolimi, yang terusir dari tanah air mereka, sampai kemudian ada yang mayoritas di Yordania. Dan juga mungkin ya Yordania yang mewadai. Yordania bukan negara kaya, tapi memang yang dekat dan mereka banyak orang Yordania itu satu kan sebenarnya itu satu, sama-sama orang Sam ya. Jadi ya dipecah-pecah karena kolonialisme. Baik, saya pikir sampai di sini. Makasih.